Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh berada di akhir pekan pada hari ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Daniel pasal 1, kita membaca ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang berketetapan hati untuk melakukan kehendak Tuhan, kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berketetapan hati, apapun yang terjadi, saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau mentaati firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara kita. Yesus berkata di dalam kitab Injil, barang siapa yang mengasihi nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang menyerahkan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia justru akan memperoleh nyawanya. Inilah yang dilakukan oleh Daniel dan 3 orang temannya. Dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang merupakan santapan minuman raja. Saudara-saudara, kenapa demikian? Kenapa disebut tidak menajiskan diri? Karena pada masa itu semua makanan dan minuman yang biasa dimakan diminum oleh raja itu sudah lebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa. Sudah lebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa, sehingga tentu saja makanan dan minuman seperti itu adalah merupakan satu jenis makanan yang tidak boleh dimakan, diminum oleh orang percaya. Itu juga adalah merupakan salah satu poin yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15, merupakan keputusan Roh Kudus, keputusan dari para rasul bahwa umat Tuhan tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika seseorang berketetapan hati untuk melakukan kehendak Tuhan? Justru maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang dari pemimpin-pemimpin kepada Daniel. Benar apa dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Amsal pasal 21 dikatakan demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Luar biasa. Saya baca sekali lagi. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya, Tuhan mengalirkannya kemana Tuhan mengingininya. Hati raja ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan hendak membuat hati raja itu marah kepada seseorang, bisa. Tetapi kalau Tuhan juga membuat hati raja itu sayang kepada seseorang, bisa. Itu sebabnya, saudara-saudara, Daniel yang dia lakukan hanyalah berketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan. Daniel disayang oleh raja bukan dengan cara dia menjatuhkan orang lain, bukan dengan cara dia memfitnah orang lain, atau dalam bahasa yang sering kali kita dengar, bahasa agak kasar memang, bukan seperti orang yang menjilat. Bukan seperti orang yang pencitraan. Bukan. Dia hanya menampilkan diri apa adanya, berketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan di situ Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada Daniel dari para pemimpin-pemimpin.
Saudara, biarlah kita juga berketetapan hati untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak memang godaan bagi kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita berketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudara, berkat itu dari Tuhan. Pangkat, jabatan itu semuanya dari Tuhan. Biarlah kita memiliki ketetapan hati untuk selalu mengasihi, mentaati Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas segala berkat kemurahan-Mu. Kami boleh ada pada akhir minggu ini. Tuhan, terima kasih banyak. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jaga, lindungi, Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini. Kalau kami besok akan beribadah di gereja lokal kami masing-masing, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh beribadah kepada-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.